Jadi juz 7 ini juga yang penting adalah menghafalkan kaidahnya. Jadi mestinya anak-anak tidak dipelajari gharib itu bacaannya mestinya sudah sempurna ya. Karena kaidah tajwid ini yang penting kan prakteknya, bukan hafalannya. Tapi ya supaya lebih sempurna maka anak-anak juga disuruh menghafalkan kaidah tajwid ya. Kaidah tajwid ini disusun supaya mudah. Maka kata-katanya supaya pendek dan caranya namanya disebut dulu baru kaidahnya ya. Maka kalau anak-anak setelah belajar yambu'a kemudian belajar tajwid terjemahan, nah ini biasanya mendapat kesukaran karena terjemahan itu biasanya kaidahnya menawi wonten non sukun utawi tanwin kepanggih huruf halak 6 dipun namani idhar halqi lah. Itu berubah lagi nanti ya, maka dari Yambu'a ini menerbitkan terjemahan Hidayatus Sibyan yang kaidahnya supaya serasi dengan Yambu'a ya. Jadi ada yang pakai bahasa Indonesia dan juga pakai bahasa Jawa yang disebut Irsadul Wildan ya. Nah, Irsadul Wildan terjemah Hidayatus Sibyan. Kalau Tuhfatul Atfal terjemahnya disebut Zadul Ajyal fi terjemati Tuhfatul Atfal. Dan juga sekarang juga ada terjemahan Hidayatul Mustafid. Kalau Bapak Ibu menggunakan kitab Hidayatul Mustafid ya, itu ada beberapa kaidah, ada beberapa hukum yang tidak sesuai dengan kaidah jumhuril ulama ya. Maka ada seperti toha itu dinamakan mat lazim mukhaffaf ya. Mat lazim harfi mukhaffaf di Hidayatul Mustafid. Nah itu kan kalau menurut kaidah jumhuril ulama tidak sama. Nah, maka kita terjemahkan dan kita beri keterangan perhatian yang tidak sama dengan jumhuril ulama, kita beri keterangan mengikuti syarahnya Hidayatul Mustafid ya. Jadi tidak ngarang sendiri tapi kita ikut dari Hidayatul Mustafid. Jadi Bapak Ibu kalau mengajarkan Hidayatul Mustafid supaya ya mengikuti syarahnya Hidayatul Mustafid atau juga memakai terjemah Hidayatul Mustafid. Namanya Tahdzibul Mufid ya. Ini terjemah Hidayatul Mustafid. Tahdzibul Mufid ya. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi cara pengajaran juz 7 ini berarti menghafalkan yang sering adalah bersama-sama secara klasikal. Jadi contohnya ta'awud ialah membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, diulang-ulang sampai bisa, setelah bisa baru ditambah hukum membaca ta'awud ialah sunnah ketika akan membaca Al-Qur'an. Nah, itu. Kemudian di bawahnya ada pertanyaannya ya. Jadi nanti diulang-ulang, setelah itu kalau sudah paham diberi pertanyaan. Kalau juz 6 yang belum revisi itu pertanyaannya di belakang ya. Di belakang dan di situ hanya pokok-pokoknya saja. Tapi yang revisi nanti pertanyaannya ada di setiap halaman seperti tajwid ini ya. Dan ini tidak saya terangkan semua, hanya cara pengajarannya. Cuma mengenai contoh-contoh bacaan ini memang agak banyak ya. Maka karena banyak tidak usah dihafalkan semua. Umpama hamzah
nun dan tanwin bertemu hamzah ini cukup nun sukun dan tanwin satu-satu, kemudian bertemu ha ya satu-satu, enggak usah ini di sini ada 6 ya, nanti anak-anak kasihan keberatan nanti. Kemudian yang akan saya tambahkan di dalam tajwid ini adalah cara membaca takbir ya. Ini yang seringkali kita temui ada yang berbeda-beda ya. Jadi ketika kita membaca Al-Qur'an sudah sampai wadduha ya, surat Ad-Duha, kita disunahkan baca takbir. Tapi ini mestinya bukan Torik Satibiyah ini ya, Torik Thaibatun Nasr itu. Tapi karena ini sudah memasyarakat ya kita ikuti ya. Jadi ketika kita sampai wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, boleh takbir saja, Allahu Akbar, nah, boleh. Itu yang pertama. Boleh ditambah tahlil, fahaddits la ilaha illallah wallahu akbar. Boleh dilengkapi dengan tahmid, la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Yang perlu diperhatikan harus diwasolkan. Di situ sudah ada keterangannya. Tidak boleh urutannya tidak boleh diganti atau ditambah, tapi juga harus diwasolkan, akbaru walillahil hamd. Ini menurut kitab-kitab qiraah harusnya begitu ya. Jadi tidak boleh akbar walillahil hamd, itu tidak ada imamnya. Entah kalau muncul imam baru, Imam Samudra mungkin ikuti Imam Samudra, dan tidak usah diberi takbir dulu. Ada yang Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd, itu juga tidak ada imamnya ya. Jadi kalau ketiga ya la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd saja ya, itu cara membaca takbir ya. Kemudian sajdah, ketika kita membaca ayat sajdah yang biasanya pinggirannya ada as-sajdah atau ada tanda mihrab, nah itu artinya kita disunatkan sujud tilawah. Sunnah artinya dijalankan boleh, tidak boleh. Tapi kalau menjalankan harus menetapi syarat rukunnya sholat, harus suci, harus menutup aurah, menghadap kiblatnya. Tidak boleh sujud kok menghadap Amerika, nah, tidak boleh. Atau undul-undul kok sujud, nah, artinya pakai celana pendek kok sujud, malah dosa. Karena ini termasuk ibadah yang harus menetapi persyaratan. Itu yang perlu ya. Maka ketika sujud disunahkan saja bacanya sajadah wajhiyadilladzi khalaqahu, itu disunahkan. Atau baca tasbih biasa ya boleh, tidak sujud saja boleh ya. Jadi sujud saja tidak usah baca juga boleh. Tapi kalau tidak sujud disunahkan baca tasbih subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Berapa kali biasanya? Ada yang 3, ada yang 1. Tapi mestinya ya, kalau yang keterangan di kitab itu tidak 3 tidak 1, tapi 3 ditambah 1 berapa? 4 mestinya. Cuma saya belum pernah menemui yang bacanya 4 kali ya. Kalau yang doa malah sekali malah biasanya ya. Ya karena ini sunnah ya terserah, itu tidak apa-apa ya. Bapak Ibu yang kami hormati, dari sinilah anak dianggap sudah khatam ya. Anak dianggap sudah khatam kalau sampai di sini. Untuk selanjutnya khotimah ini ya itu untuk tambahan saja, boleh nanti diajarkan pasca TPQ ya boleh, dan juga ada yang menyelipkan ketika
mengajar juz-juz Yambu'a, ya terserah, tapi itu mestinya yang pokok-pokok sudah kita ajarkan kepada anak-anak ya. Bapak Ibu yang kami hormati, ya saya kira keterangan tajwid ini sudah saya cukupkan sekarang saja. Nanti kalau Bapak Ibu ada kesukaran atau ke suatu masalah ya nanti ditanyakan, boleh tertulis, boleh langsung ke depan. Tertulis lebih singkat ya, ditulis di di kertas, nanti diajukan. Nanti kalau saya bisa menjawab, saya jawab. Kalau tidak bisa, saya tangguhkan. Nanti saya tanyakan dulu kepada yang ahli. Jadi dengan ini Bapak Ibu ya walaupun tidak kita baca semua, tapi alhamdulillah sedikit-sedikit sudah sampai juz 7 ya, berarti ya sempurna ya. Maka karena ini sudah kita pelajari dari juz pertama sampai juz 7, maka supaya lebih menambah barokah akan saya ijazahkan. Mau? Ya, nanti dijawab qabil tu ijazataka ya, qabil tu ya. Ini saya ijazahkan. Saya mulai bismillahirrahmanirrahim. Ajaztukum Yambu'a lil qiraah wal iqra' qabil tu. Nah, semoga lebih mendapat barokah dan manfaat sehingga mudah kita pelajari dan mudah kita ajarkan kepada anak-anak, dan juga anak-anak akan mudah memahami dan bisa mempraktekkan dengan benar. Dan Bapak Ibu setelah ini yang mestinya walaupun ini sudah kita terangkan semua, tapi namanya orang ya itu harus tidak merasa puas. Jadi harapan kami Bapak Ibu jangan merasa puas dengan adanya bimbingan di hari ini ya. Artinya kita itu masih butuh untuk belajar dan belajar lagi. Maka harapan kami nanti supaya mengikuti kalau ada bimbingan-bimbingan dari LMY, Lajnah Muraqabah Yambu'a, harusnya diikuti ya, supaya menambah ilmu dan supaya ada silaturahim. Karena dengan silaturahim ini akan dipanjangkan umurnya, ditambah rezekinya ya. Di samping itu kan tambah ilmu, pasti dengan itu tambah ilmu. Jadi nanti di dalam pertemuan-pertemuan yang LMJ ini baik kecamatan maupun kabupaten lah, ini kan diadakan mudarosah ya. Mudarosah artinya ya gantian membaca. Lah ini yang sudah mahir Qur'annya ya nanti kalau ada yang teman-temannya kurang mahir, kalau ada kesalahan diingatkan ya, mau mengingatkan dan mau diingatkan. Ini orang yang Islam mestinya begitu, diingatkan ya mau, mengingatkan ya harus mau. Nah, dan juga harusnya mengikuti aturan-aturan dari LMY ya. Jadi ini supaya menjadi persatuan kita, menjadi barokah. Supaya menjadi barokah itu kita adakan jamaah ini ya. Ya jamaah kita adalah LMY itu. Jadi nanti kalau ada aturan, kalau mengadakan imtihan harus mengikuti LMY ya. Supaya mutunya ini supaya benar-benar yang baik ya. Kalau tidak ada imtihan nihai, imtihan bersama, ini kadang-kadang ya dianggap sudah baik tapi nyatanya masih melekutar. Nah ini jangan sampai begitu. Yambu'a harus sudah anak-anak sudah bisa membaca dengan baik ya. Jangan sampai merasa saya sudah bisa sendiri, jangan sampai ya. Ini ya saling mengisi dan saling membantu kepada teman-teman yang belum bisa, yang masih belum maju, kita tingkatkan ya supaya maju. Itulah yang bisa kami sampaikan. Nanti diadakan tanya jawab. Akhirnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum.